ovipar. Nah, yang pertama itu, pengertian perkembangbiakan generatif hewan. Perkembangbiakan generatif adalah proses reproduksi pada hewan yang dilakukan secara kawin atau seksual dan membutuhkan alat kelamin jantan serta betina. Nah, setiap hewan yang berkembang biak secara generatif akan mengalami pembuahan. Nah, untuk pembuahan ini bisa diartikan sebagai proses peleburan sel kelamin jantan dan betina yang kemudian menghasilkan zigot. Zigot sendiri adalah cikal bakal dari organisme baru yang akan terus berkembang hingga tiba waktunya untuk lahir ke dunia. Perkembangbiakan generatif pada hewan dan tumbuhan sebenarnya sama-sama dilakukan dengan meleburkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan yang harus kalian ketahui. Nah, terutama pada proses perkawinan dan pembuahan. Yang selanjutnya yaitu alat perkembangbiakan generatif pada hewan. Hewan sendiri berkembang biak dengan cara kawin memiliki alat kelamin khusus yang menghasilkan sel kelamin. Alat yang menghasilkan sel kelamin jantan disebut testis, sedangkan alat yang menghasilkan sel telur ini disebut ovarium. Pada kebanyakan hewan, alat kelamin jantan dan betina terdapat pada dua individu yang berbeda. Karena itu, ada yang disebut hewan jantan dan hewan betina. Nah, akan tetapi ada juga beberapa hewan yang alat kelamin jantan dan betinanya terdapat pada satu tubuh atau disebut hermafrodit. Nah, salah satu contoh hewan hermafrodit itu adalah cacing tanah. Materi selanjutnya yaitu pembuahan. Menurut tempat terjadinya pembuahan pada hewan bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pembuahan di dalam tubuh dan yang kedua yaitu pembuahan di luar tubuh. Nah, untuk pembuahan yang pertama yaitu pembuahan di dalam tubuh atau yang bisa disebut fertilisasi internal. Pembuahan di dalam tubuh ini merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma yang berlangsung di dalam tubuh induk betina. Untuk bisa membuahi sel telur, sperma dari induk harus dimasukkan dulu ke dalam tubuh induk betina lewat alat kelamin induk jantan. Dengan begitu, kemungkinan sel telur dibuahi oleh sperma sangat besar sebab sel telur bertemu dengan sperma di ruangan yang lebih sempit. Nah, pembuahan di dalam tubuh terjadi pada hewan jenis reptil, mamalia, dan burung. Nah, yang kedua yaitu pembuahan di luar tubuh atau bisa disebut dengan fertilisasi eksternal. Pembuahan di luar tubuh merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma yang berlangsung di luar tubuh induk betina. Pembuahan ini terjadi pada hewan-hewan yang berkembang biak di dalam air, seperti katak dan ikan. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma kemudian akan menjadi zigot. Nah, lalu zigot berkembang menjadi larva. Beberapa larva akan berkembang menjadi hewan dewasa dan beberapa lainnya tidak berkembang sama sekali. Hal ini disebabkan oleh banyak gangguan, seperti karena predator maupun faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu perkembangbiakan ovipar. Yang pertama yaitu perkembangbiakan ovipar atau bisa disebut dengan bertelur. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu merupakan golongan ikan, reptil, amfibi, dan burung. Beberapa ciri hewan ovipar adalah tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak mempunyai daun telinga. Akan tetapi, ada juga binatang mamalia yang bertelur yaitu platypus atau yang bisa disebut Ornithorhynchus anatinus yang ada di benua Australia. Nah, setelah telurnya menetas, anak-anak platypus akan menyusu pada induknya. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan vivipar atau bisa disebut dengan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak merupakan golongan mamalia atau hewan yang mempunyai kelenjar susu, daun telinga, dan rambut yang melindungi tubuhnya. Pada mamalia, proses pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betinanya.
Hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot lalu bergerak menuju ke rahim atau uterus dan menempel di dinding rahim untuk kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, setelah pertumbuhan dan perkembangan embrio sempurna, maka terbentuklah janin yang akan dilahirkan melalui vagina. Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan ovivipar atau yang bisa kita sebut bertelur dan beranak. Nah, pada hewan ovivipar ini, setelur yang sudah dibuahi akan menetas disimpan di dalam tubuh induk betina hingga menetas sehingga saat dikeluarkan sudah dalam bentuk anak. Biasanya, telur hewan ovivipar menetas di dalam saluran telur atau yang bisa disebut oviduk, sehingga hewan tersebut terlihat seperti beranak. Nah, sekian materi hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.